keputusan dalam keadaan konflik. Pengambilan keputusan dengan kondisi konflik terjadi apabila alternatif keputusan yang harus dipilih atau diambil berasal dari pertentangan atau persaingan dari dua atau lebih pengambil keputusan. Suatu keputusan diambil dalam kondisi konflik apabila yang dihadapi bukan situasi tetapi pihak-pihak lain yang memiliki dalam keputusan yang hendak diambil. Sebab-sebab terjadinya konflik. 1. Komunikasi. Pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti atau informasi yang tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. 2. Struktur. Pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. Ketiga, pribadi. Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka dan berbeda dalam nilai-nilai atau persepsi setiap orangnya. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan pertentangan antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dalam kondisi konflik yang melibatkan dua atau lebih kepentingan. Unsur-unsur dari teori permain ada 6. Yang pertama, pemain. Pemain merupakan pelaku-pelaku dari permainan yang masing-masing merupakan pengambilan keputusan. Setiap pemain mempunyai keinginan untuk menang. Kedua, aturan-aturan. Aturan merupakan kerangka di mana para pemain memilih strategi mereka masing-masing. Ketiga, hasil keluar atau outcome. Hasil-hasil dari permainan biasanya disajikan dalam bentuk matriks payoff yang berbentuk angka-angka. Hasil ini dinyatakan dalam suatu bentuk ukuran efektivitas seperti uang, presentasi market share, atau keuangan. Keempat, variabel-variabel merupakan faktor-faktor yang termasuk sumber daya alam yang mempengaruhi jalannya permainan. Dalam hal ini mempengaruhi keputusan pilihan dan hasil-hasil keluar. Kelima, kondisi informasi. Informasi akan mempengaruhi atau menentukan gerakan-gerakan masing-masing pemain. Kekurangan informasi dapat membuat pemain salah pilih atau tidak dapat menarik keuntungan dari perubahan situasi. Keenam, pemberian nilai. Pemberian nilai ditujukan kepada hasil keluar. Pemberian nilai ini dilakukan oleh pemain dan akan mempengaruhi atau menentukan pilihan alternatif yang akan Teori permainan menggunakan dua karakteristik strategi. Yang pertama, strategi murni. Penyelesaian masalah dengan strategi murni dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain atau perusahaan, baris dan konsep minimax untuk pemain atau perusahaan kolom. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan satu strategi atau strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal. Yang kedua, strategi campuran. Penyelesaian masalah dengan strategi campuran dilakukan apabila strategi murni yang dilakukan belum mampu menyelesaikan masalah permainan atau belum mampu memberikan pilihan strategi yang optimal bagi masing-masing pemain atau perusahaan. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran atau lebih dari satu strategi untuk mendapatkan hasil optimal. Agar sebuah permainan atau persaingan menjadi optimal, setiap strategi yang dipergunakan berusaha untuk mendapatkan nilai permainan yang sama. Teori Great Model for Conflict Resolution menurut Tang, Hival, dan
Kierkegaard tahun 1993 merupakan pendekatan metodologi untuk membingkai sebuah situasi keputusan interaktif atau konflik dalam sebuah formal di mana analisis stabilitas bisa diterapkan. Tugasnya itu sebagai sebuah alat penilaian strategi yang prospektif untuk sengketa, juga berfungsi sebagai alat simulasi untuk interaksi dan perilaku para pengambil keputusan atau yang disebut dengan PPK, dan dapat digunakan dalam persiapan dan mediasi negosiasi. Grab model ini juga berasal dari analisis konflik menurut Fraser dan Hifel tahun 1984, dan akhirnya dalam teori metagama menurut Howard 1971 menggunakan definisikan yang difrasekan secara terminologi dari teori grafik, teori set, dan logika untuk memodelkan dan menganalisis konflik. Di dalam strukturnya itu, dasar pandangan untuk menganalisis adalah states. States itu adalah sebuah negara yang mengizinkan representasi dari aksi-aksi PPK sebagai kontrol transisi state. Di sini saya akan menjelaskan tentang drama teori. Howard meneliti game teori dengan hasil negosiasi sebagai drama dan menyempurnakannya menjadi drama teori. Melanjutkan, Howard Lustrow mengembangkan teori permainan dengan drama teori dan agent-based modeling untuk melihat dinamika emosi agen terhadap dilema-dilema yang muncul sehingga bisa dianalisis sekaligus memperlihatkan interaksi yang berlangsung di antara agen teori drama. Digunakan untuk menganalisis sebagai suatu situasi konflik atau kerangka berpikir akan berubah ke situasi lain. Alam teori drama, dinamika konflik dapat diilustrasikan dengan drama. Drama terdiri dari beberapa episode. Begitu juga dengan teori drama yang mengikuti tahap-tahap berikut. Tahap awal, dalam tahap ini, tiap pihak yang terlibat belum mempunyai kerangka berpikir yang sama. Tiap pihak berusaha saling mempengaruhi satu sama lain dengan kerangka berpikir masing-masing atau melihat bagaimana kerangka berpikir yang dimilikinya dilihat oleh pihak lainnya. Tahap pembentukan. Tahap ini dimulai dengan keadaan di mana tiap pihak yang terlibat memiliki kerangka berpikir yang berbeda. Terjadi komunikasi antar anggota rantai pasok sehingga ada kemungkinan munculnya kesalahan persepsi terhadap kerangka berpikir yang diajukan oleh pihak lainnya. Tahap klimaks. Tahap ini bermula ketika ada pihak yang tidak puas dengan kerangka bersama yang telah terbentuk dan berusaha untuk mengubahnya. Kerangka berpikir yang sama tersebut tidak menghasilkan posisi bersama. Kalaupun menghasilkan posisi bersama, antar anggota rantai pasok memiliki ketidakpercayaan satu sama lain. Teori competition. Ideologi bisnis yang diambil langsung dari wawasan yang diperoleh dari teori permainan. Nah, permainan kompetisi ini adalah model statistik yang mempertimbangkan cara-cara di mana sinergi itu dapat diciptakan dengan bermitra dengan pesaing. Taktik tersebut itu dianggap sebagai praktik bisnis yang baik antara dua bisnis karena dapat mengarah pada perluasan pasar dan pembentukan hubungan bisnis baru. Dalam kapasitas ini, kesepakatan tentang standar dan pengembangan produk di seluruh industri atau antara dua pesaing diperlukan untuk menerapkan kompetisi.